Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran mengenai penerapan konsep translasi pada permainan catur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuzula Nufida Hanif dengan NPM 2220306082. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ulul Albab dengan NPM 21403061110. Saya Sarneva Mulya Prastiwi dengan NPM 22203060052. Perkenalkan, nama saya Adi Setiadi dengan NPM 085. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara dua ruas garis berarah yang masing-masing titik ujungnya merupakan peta dari komposisi dua pencerminan pada garis yang sejajar, yang dituangkan dalam teorema berikut. Jadi pada teorema 4.1 berbunyi, misalkan diberikan dua buah garis G dan H yang sejajar dan dua titik A dan B, maka ruas garis A double aksen sama dengan ruas garis B double aksen dengan A double aksen sama dengan pencerminan titik A terhadap garis G yang dicerminkan lagi terhadap garis H. Dan B double aksen sama dengan pencerminan titik B terhadap garis G yang dicerminkan lagi terhadap garis H. Yang selanjutnya itu ada bukti dari teoremanya. Jadi misalkan kita punya titik A di sini dan B di sini yang akan kita cerminkan terhadap garis G, maka dia akan menghasilkan titik A aksen di sini dan B aksen di sini. Kemudian A aksen dan B aksen ini akan kita cerminkan lagi terhadap garis H yang akan menghasilkan A double aksen dan B double aksen di sini. Jika teman-teman perhatikan, jarak dari A ke garis G itu sama dengan jarak dari G ke A aksen. Begitu juga jarak dari A aksen ke garis H itu akan sama dengan jarak dari garis H ke A double aksen. Begitu juga dengan pencerminan pada titik B. Nah, akibat dari komposisi dua pencerminan tersebut, yang pertama itu ruas garis A double aksen itu akan tegak lurus dengan garis G dan H. Begitu juga dengan ruas garis B aksen itu juga akan tegak lurus dengan garis G dan H. Nah, akibat yang selanjutnya itu ruas garis A double aksen itu akan sejajar dengan ruas garis B double aksen. Akibat yang ketiga, ruas garis AB itu akan sama dengan ruas garis A double aksen B double aksen. Sebab komposisi dari kedua pencerminannya itu masing-masing merupakan suatu isometri. Nah, kemudian akibat yang keempat itu sudut AB A double aksen, AB A double aksen berarti di sini itu akan sama besar atau kongruen dengan sudut dari B double aksen, A double aksen dan B di sini. Yang merupakan sudut lancip atau sudut dalam berseberangan. Baik, untuk selanjutnya, translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan semua titik pada bidang Euclides V dengan jarak yang sama dan arah yang sama. Kemudian definisi 4.1. Suatu relasi gamma dinamakan suatu translasi apabila ada ruas garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang V. Translasi titik P sejauh garis AB sama dengan P aksen dan garis PP aksen sama dengan garis AB. Translasi seperti ini dapat kita tulis dengan notasi gamma AB. Kemudian kita masuk ke contoh 4.1. Diberikan 3 titik A, B, dan P yang tak kolinear. Lukis A, titik P aksen sehingga translasi titik B sejauh AB sama dengan P aksen. Dan yang B, titik P double aksen sehingga translasi titik P double aksen sejauh AB sama dengan P. Kemudian kita masuk ke contoh 4.1. Diberikan penyelesaiannya yaitu yang pertama, karena translasi titik P sejauh AB itu menghasilkan titik P aksen, maka garis PP aksen sama dengan garis AB, atau garis AB sama dengan garis PP aksen. Kemudian karena P itu adalah hasil translasi dari titik P double aksen sejauh AB, maka garis P double aksen P sama dengan garis AB atau garis AB sama dengan garis P double aksen P. Baik, untuk yang selanjutnya ada translasi sebagai suatu isometri. Teorema 4.2. Ruas garis arah AB sama dengan ruas garis arah CD. Jika dan hanya jika translasi AB sama dengan translasi CD.
Bukti yang pertama, ruas garis arah AB sama dengan ruas garis arah CD, maka translasi AB sama dengan translasi CD. Kita ambil X sembarang pada bidang V, harus ditunjukkan bahwa translasi X terhadap AB sama dengan translasi X terhadap CD. Misalkan X1 sama dengan translasi X terhadap AB, dan X2 sama dengan translasi X terhadap CD. Akibatnya, yang pertama, ruas garis arah X1 sama dengan ruas garis arah AB. Dan yang kedua, ruas garis arah X2 sama dengan ruas garis arah CD. Tetapi, ruas garis arah AB sama dengan ruas garis arah CD. Maka, ruas garis arah XX2 sama dengan ruas garis arah AB. Hal ini berarti translasi X terhadap AB sama dengan X2. Padahal, X2 sama dengan translasi X terhadap CD. Dengan demikian, translasi X terhadap AB sama dengan translasi X terhadap CD. Dengan demikian, translasi X terhadap AB sama dengan translasi X terhadap CD untuk semua X elemen dari V. Yang selanjutnya ada bukti 2, yaitu translasi AB sama dengan translasi CD, maka ruas garis arah AB sama dengan ruas garis arah CD. Kita ambil Y sembarang titik pada bidang V. Harus ditunjukkan bahwa translasi Y terhadap AB sama dengan Y1. Lalu translasi Y terhadap CD sama dengan Y2. Akibatnya akan menjadi ruas garis arah YY1 sama dengan ruas garis arah AB. Dan ruas garis arah YY2 sama dengan ruas garis arah CD. Berdasarkan bukti 1 dan bukti 2 diperoleh ruas arah AB sama dengan ruas garis arah CD. Baik, untuk yang selanjutnya ada translasi sebagai suatu isometri. Teorema 4.2. Ruas garis arah AB sama dengan ruas garis arah CD. Jika dan hanya jika translasi AB sama dengan translasi CD. Bukti yang pertama, ruas garis arah AB sama dengan ruas garis arah CD, maka translasi AB sama dengan translasi CD. Kita ambil X sembarang pada bidang V, harus ditunjukkan bahwa translasi X terhadap AB sama dengan translasi X terhadap CD. Misalkan X1 sama dengan translasi X terhadap AB, dan X2 sama dengan translasi X terhadap CD. Akibatnya, yang pertama, ruas garis arah X1 sama dengan ruas garis arah AB. Dan yang kedua, ruas garis arah XX2 sama dengan ruas garis arah CD. Tetapi, ruas garis arah AB sama... Nah, untuk selanjutnya ada translasi sebagai suatu isometri. Nah, dari teorema sebelumnya kita dapatkan dua akibat, yaitu yang pertama, setiap translasi gamma AB dapat ditulis sebagai komposisi dua refleksi pada dua garis yang tegak lurus pada garis AB dan berjarak setengah AB. Yang kedua, translasi merupakan suatu isometri. Nah, sekarang kita akan buktikan yang pertama. Karena diberikan gamma AB, maka ada garis AB, dan misalkan M titik tengah dari garis AB, akibatnya garis AM sama dengan garis MB, atau garis AB sama dengan garis 2AM. Kenapa? Karena A adalah titik tengahnya dari garis AB. Nah, sekarang buat garis G melalui A dan tegak lurus dengan garis AB, dan H melalui M dan tegak lurus dengan garis AB. Akibatnya, G dan H ini adalah sejajar, sehingga diperoleh kondisi G sejajar H, di mana A adalah elemen G dan M adalah elemen H, dan AM tegak lurus dengan G, dan garis AB sama dengan garis 2AM. Akibatnya, gamma AB sama dengan mu H komposisi mu G. Nah, sekarang bukti yang kedua. Ambil gamma AB sembarang translasi berdasarkan akibat 1, yaitu yang pertama, gamma AB dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan pada dua garis yang tegak lurus, di mana garis AB dan jaraknya adalah setengah dari garis AB. Karena setiap pencerminan merupakan suatu isometri dan komposisi dua isometri adalah suatu isometri, maka gamma AB suatu isometri. Jadi, setiap translasi merupakan suatu isometri. Nah, untuk selanjutnya ada translasi sebagai suatu isometri. Nah, dari teorema sebelumnya kita dapatkan dua akibat, yaitu yang pertama, setiap translasi gamma AB dapat ditulis sebagai komposisi dua refleksi pada dua garis yang tegak lurus pada garis AB dan berjarak setengah AB. Yang kedua, translasi merupakan suatu isometri. Nah, sekarang kita akan buktikan yang pertama. Karena diberikan gamma AB, maka ada garis AB, dan misalkan M titik tengah dari garis AB, akibatnya dapat kita simpulkan bahwa sebuah translasi itu merupakan suatu isometri juga, yang memenuhi sifat isometri. Yang pertama, yaitu memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mengawetkan ukuran sudut. Yang ketiga, mengawetkan kesejajaran.
Kemudian yang selanjutnya, kita masuk ke penerapan konsep translasi. Jadi, translasi adalah konsep geometri transformasi yang dapat diterapkan pada permainan catur. Translasi diterapkan untuk menggambarkan gerakan bidak catur dari satu posisi ke posisi lain pada papan catur. Konsep translasi dalam geometri berfokus pada pemindahan objek dengan jarak dan arah yang tetap sesuai dengan sifat isometri yang sangat mirip dengan cara bidak bergerak di atas papan. Nah, selanjutnya kita masuk ke permainan catur. Permainan catur adalah permainan strategi yang menggunakan papan berbentuk persegi dengan 64 kotak. Setiap pemain memiliki 16 buah catur, termasuk raja, ratu, benteng, kuda, gajah, dan pion. Selanjutnya yaitu penerapan translasi pada permainan catur. Yang pertama itu ada pion. Pada langkah pertama, pion bisa bergerak maju 1 atau 2 kotak ke depan. Pada langkah berikutnya, pion hanya bisa bergerak maju 1 kotak secara vertikal, dan pion juga boleh memakan bidak lain kecuali raja secara diagonal. Berikut ini adalah ilustrasi pergerakan pion maju 2 kotak. Kemudian ada benteng. Benteng itu bergerak secara horizontal atau vertikal tanpa batas. Dan berikut ini adalah ilustrasi pergerakan benteng, bisa ke arah vertikal ataupun horizontal. Untuk yang selanjutnya ada gajah atau bishop. Gajah atau bishop bergerak bebas secara diagonal, seperti yang tertera pada gambar di PPT. Lalu yang selanjutnya ada kuda. Kuda itu bergerak dalam pola L dan pergerakannya selalu mematuhi jarak tetap dalam arah tertentu, seperti yang tertera pada PPT. Nah, untuk penerapan translasi pada pencerminan catur. Nah, di sini kita akan menerapkan tentang raja ya. Raja bergerak dalam satu kotak secara vertikal, horizontal, atau diagonal. Dan ini bebas ya, bisa tidak ada batasannya. Batasannya itu adalah hanya kotak-kotak dari caturnya saja. Yang kedua, penerapan translasi pada pemain catur untuk ratu. Nah, ratu ini bergerak bebas tanpa batas dalam arah vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun ratu ini hanya boleh bergerak satu kali. Nah, ini bisa kita terapkan di materi translasi. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi konsep translasi pada permainan catur. Misalkan pada papan catur ini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk yang pertama yaitu pion. Pion bergerak dari titik 4,-3 ke titik 4,-1, yakni sejauh 2 kotak. Sehingga pion adalah bidak yang bergerak dengan translasi 2 kotak ke depan. Selanjutnya yang kedua yaitu benteng. Benteng bergerak dari titik 4,-4 ke titik 4,-2, yakni sejauh 2 kotak. Sehingga benteng adalah bidak yang bergerak dengan translasi 2 kotak ke depan. Kemudian yang ketiga yaitu kuda. Kuda bergerak dari titik -3,-4 ke titik -2,-2. Pergerakan kuda ini berbentuk huruf L yang artinya kuda berpindah 2 kotak ke satu arah, kemudian 1 kotak tegak lurus. Translasi pada kuda ini memadukan 2 komponen arah dalam satu pergerakan. Selanjutnya yang keempat yaitu gajah atau bishop. Gajah bergerak secara diagonal dari titik 2,-4 ke titik -1,-2. Sehingga pergerakan gajah menunjukkan translasi sejauh T-3,2. Kemudian yang kelima yaitu raja. Raja bergerak dari titik -1,-4 ke titik 1,-3. Raja memiliki translasi yang terbatas. Ia bergerak satu kotak ke segala arah. Dan dalam video yang telah ditampilkan, raja bergerak satu kotak secara diagonal. Kemudian yang terakhir adalah ratu. Ratu bergerak dari titik -2,-3 ke titik -2,2. Ratu memiliki kebebasan gerak. Dalam video yang telah ditampilkan, bagian kedua, ratu bergerak secara vertikal, yakni ke arah sumbu Y sejauh 4 kotak.
Sekian pemaparan video pembelajaran dari kelompok 2 mengenai penerapan konsep translasi pada permainan catur. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.